saya Cecilia Septiasiana, mahasiswi Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia. Di sini saya mau menjelaskan tentang mata kuliah yang saya pelajari, yaitu manajemen portofolio dan investasi. Di mata kuliah ini saya mempelajari bagaimana saya sebagai calon investor memilih saham yang baik untuk mengalokasikan dana yang saya miliki agar saya mendapatkan keuntungan. Saya tidak hanya mengalokasikan dana saya di satu perusahaan saja, tapi di berbagai perusahaan. Itu yang disebut sebagai diversifikasi. Untuk lebih mengetahui tentang hal itu, saya mau menjelaskan terlebih dahulu apa sih investasi. Investasi itu adalah suatu komitmen tentang sejumlah dana atau sumber daya lainnya di masa yang sekarang untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Ketika kita mengetahui tentang investasi, pasti tidak jauh dengan resiko, karena hubungan antara return dengan resiko itu searah. Untuk mendapatkan return yang tinggi, maka kita akan menanggung resiko yang tinggi juga. Resiko itu adalah kemungkinan perbedaan antara return aktual dengan return yang diharapkan. Nah, resiko itu ada 3, ada resiko total, resiko sistematis, dan resiko unsistematis atau resiko spesifik. Kalau resiko total itu adalah total dari resiko yang kita hadapi dalam satu periode yaitu 1 tahun. Kalau resiko sistematis itu resiko yang tidak dapat dihindari, yaitu kayak resiko pasar. Contohnya misalnya kenaikan suku bunga, kenaikan inflasi, dan sebagainya. Kalau resiko unsistematis atau resiko spesifik ini adalah resiko yang dapat didiversifikasikan. Nah, di mata kuliah ini saya ditugaskan untuk memilih dari berbagai sektor untuk diteliti bagaimana menentukan portofolio optimalnya. Di sini saya memilih sektor keuangan, khususnya perbankan. Kenapa saya memilih itu? Karena sektor perbankan ini sektor yang memiliki peran yang penting untuk menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia, baik itu dari segi mikro maupun makro. Hal ini ditandai dari waktu tahun 1997 terjadinya krisis moneter. Nah, hal ini diakibatkan karena banyaknya bank-bank yang bermasalah. Salah satu masalahnya itu adalah kredit macet. Ada juga permodalan di banknya yang semakin menurun dan manajemennya yang kurang baik dikelolanya. Nah, hal ini yang memacu saya buat untuk meneliti tentang sektor perbankan dan termasuk juga dalam saham LQ45. Kenapa saya memilih yang saham LQ45? Karena seperti yang diketahui bahwa kalau saham LQ45 itu dia liquid, dia juga terdaftar di BI Indonesia, dan dia juga memiliki kondisi pertumbuhan perusahaannya dengan transaksi yang tinggi gitu. Jadi saya memilih sektor perbankan ini. Nah, pada saat saya meneliti tentang saham perbankan ini dengan melakukan rasio metode Kamel, bahwa terlihat tingkat kesehatan dari 5 perusahaan yang saya pilih ini, yaitu ada perusahaan perbankan BCA, BRI, BTN, Mandiri, BNI. Ini termasuk dalam kategori yang sehat, baik dari segi permodalannya, kualitas asetnya, earningnya, manajemennya, dan likuiditasnya. Ini termasuk dalam perusahaan yang sehat. Namun ketika saya melakukan analisis tentang portofolio optimal dengan metode indeks tunggal ini, ternyata tidak semua perusahaan dari kelima perusahaan ini yang membentuk portofolio optimal. Hanya 4 perusahaan yang membentuk portofolio optimal, yaitu BCA dengan kategori access to return betanya lebih besar daripada cut off point dengan proporsi 73%. Terus ada BTN juga dengan porsinya 10%,
Mandiri dengan porsinya 12%, BRI dengan porsinya 12%. Sedangkan untuk BNI ini dia tidak termasuk dalam kandidat portofolio optimal karena access to return betanya lebih rendah daripada cut off point, yaitu dengan porsinya minus 7%. Sehingga ketika saya memiliki uang untuk melakukan mengalokasikan dana saya di saham sektor perbankan ini, maka saya akan memilih 4 perusahaan, yaitu BRI, BCA, BTN, dan Mandiri. Sekian, terima kasih.